Halo Siangers, kenalin aku Saida Tiniswan. Kali ini aku udah ditemani nih oleh salah satu anggota IOKC dari Millennial Wedding Organizer, namanya Karifai. Jadi di sini saya bakal nanya-nanya nih pengalaman kakak gimana menjadi seorang anggota IO. Penasaran kan? Yuk langsung aja kita tanya-tanya ke Karifainya. Halo kak, apa kabar nih? Halo, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kesibukannya lagi apa aja nih kak sekarang? Kesibukan aku sekarang kerja di kampus swasta, kemudian aku juga freelance di beberapa IO dan juga fotografer. Nah kan kakak menjadi anggota IO nih. Gimana sih kak pertama awal mula kakak menjadi anggota IO? Di awal aku menjadi IO itu di awal tahun 2022. Sebelumnya juga udah diajak di tahun 2021 di akhir di bulan Oktober dan Desember. Tapi waktu itu banyak kendala tuh, banyak pertimbangan juga karena kesibukan kakak. Akhirnya kakak baru bisa join di Januari awal. Itu juga melalui proses teman dekat sih ya, teman dekat bisa juga dibilang orang dalam ya. Jadi kakak juga punya skill lain, yaitu kan di bidang desain, content creator. Nah akhirnya ownernya dari Millennial Wedding Organizer tuh tertarik tuh dengan desain kakak dan juga video-video yang kakak buat. Akhirnya kakak direkrut lah oleh beliau. Kemudian di Januari baru bergabung dan sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Alhamdulillah ya. Nah kalau boleh tahu job desk kakak di IO itu sebagai apa ya Pak? Job desk di WO itu ada banyak. Jadi yang di depan itu ada checker, di dalamnya itu ada CPW, CPP. CPP itu artinya calon pengantin pria, CPW itu calon pengantin wanita. Nanti di setiap orang itu ada yang bertanggung jawab untuk acara di bagian keluarga tersebut. Kemudian ada BA itu yang ngurusin calon pengantin wanitanya, ada stage manager, ada audio, ada runner, ada tamu VIP, PICMC. Oh itu banyak banget. Banyak ya. Kalau aku biasanya itu di job desk-nya itu sebagai runner, sebagai CPP dan juga checker. Biasanya aku itu sih. Berarti nggak cuma satu doang ya? Gak cuma satu. Banyak. Nah kira-kira dari job desk itu ada nggak sih kak kayak kemampuan atau skill apa gitu yang harus dimiliki oleh seorang IO? Skill ya, kalau skill sih skill tuh bisa dilatih ya. Jadi gimana kitanya aja nih bisa berbaur dengan teman-teman, bisa aktif bertanya gimananya gitu sih. Kalau untuk yang menjerumus skill yang benar-benar harus bisa kayak gitu kayaknya nggak ada sih. Dari kitanya aja gitu. Ya explore aja betul, gitu ya sih. Lebih sering explore diri buat nanya-nanya gimana ke leader. Iya. Gitu. Ada nggak sih kak kendala yang kakak alami selama menangani event? Kendala ya. Kalau kendala itu di setiap sesuatu acara kendala itu pasti ada. Kalau kendala itu pasti ada ya. Jadi nggak bisa kita pungkiri bahwa kendala itu nggak ada. Pasti setiap event ada kendala. Tapi walaupun nggak serius, tapi ada gitu loh kendala. Di pribadi kakak untuk kendala itu aman-aman aja ya, masih bisa terkendali, terkontrol. Mungkin kalau kendala itu kendala-kendala kecil kayak misalkan kurang komunikasi dengan keluarga, masalah waktu, terus banyak tamu yang minta foto. Kalau misalkan kita jadi IO itu kan sebenarnya kita lagi kerja gitu loh, tapi banyak minta foto gitu. Kayak ribet gitu ya. Betul, jadi kayak nambah beban. Iya, gitu. sih. Jadi nggak fokus gitu. Betul. Iya. Nah, cara kakak nanganin kendala itu tuh kayak gimana? Kita tetap profesional, kita tetap kalau ada yang komplain dari keluarga kita jelasin, kita bantu dengan senyuman juga, itu wajib banget senyum. Kemudian kalau untuk yang lain-lain itu pokoknya kita hadapin secara profesional intinya. Karena kita diajarin juga sama leader kita untuk selalu senyum dan apapun masalahnya itu koordinasi dengan leader. Karena kita setiap event itu ada leadernya, jadi ada yang mimpin
untuk acara tersebut. Ada yang tanggung jawab gitu ya? Betul, ada tanggung jawab dari setiap event. Nah kalau boleh tahu, setiap seminggu itu ada berapa event sih Kak? Seminggu itu bisa tergantung ya, tentatif waktunya. Pernah di bulan Februari atau Maret ya, itu kita di hari Sabtu itu bisa sampai Wah, 4 event di Bekasi, ada yang di Tangerang, di Depok, itu Wah, banyak banget. Nah, terus cara ngelolanya gimana tuh Kak? Kenapa? Nah, tadi sempat aku bilang juga, Iya. di setiap event itu ada yang namanya leader. Jadi itu fungsinya leader. Leader itu yang nanti memilih nih anggota-anggotanya. Karena kan nggak setiap orang, setiap presenter ini punya kemampuan yang sama gitu loh. Jadi bisa dipilih-pilih nih. Kan kalau misalkan aku suka mangga, kamu suka pisang nih. Jadi di timku juga ada yang suka mangga. Nah, jadi kita pisah-pisah tuh. Gimana caranya di dalam satu event ini biar aman, biar semuanya tuh terkendali gitu. Karena basic dari kita kan kayak tadi kakak bilang, kakak seringnya di CPP, di runner. Nah ada juga kan yang lain basicnya di CPW, di ceker, beda-beda gitu. Jadi biar balance gitu. Betul, fungsinya leader itu. Jadi dia yang nempatin gimana nih nantinya gitu. Ya. Kan melihat perkembangan event yang ada di Jakarta banyak banget nih Banyak Kak. banget. Nah, cara kakak buat ningkatin, optimalin event kakak itu kayak gimana Kak? Biar bisa bersaing dengan event-event di luar sana. Mungkin kalau hal itu kita itu aja kali ya, sering-sering wajib upload konten gitu ya. Jadi setiap satu event kita itu wajib membuat satu konten. Jadi branding, kita harus branding terus gitu, biar update terus. Kalau kita nih ada gitu loh, jadi biar dikenal sama publik juga. Juga ya. Dan kemudian di akhir bulan nanti di tanggal 29 sampai 30 Juli kita itu ada event pameran pernikahan Indonesia. Itu setingkat nasional. Wah. Di Grand Ballroom Taman Mini Indonesia. Nah, kamu kalau nggak sibuk bisa datang ya nanti, ajak teman-temannya. Ya. Jadi event itu event untuk mempertemukan semua vendor-vendor yang terbaik di Indonesia. Salah satunya itu juga membangun untuk branding kan, biar bisa dikenal. Bisa dikenal, Betul. bangun relasi juga sesama event-event di luar sana. Nah, selama kakak menjadi anggota IO kan pasti ada ya pengalaman suka dukanya. Pengalaman suka yang sampai sekarang masih terkenang tuh apa ya Kak? Suka duka ya. Kalau suka duka tuh kebanyakan sukanya jadi tinggal itu karena happy. Kita kerja tuh sambil kayak apa ya, di bawah have fun gitu loh. Klien puas, kita pun juga senang gitu. Untuk yang paling kakak suka sih ya, sukanya itu kebanyakan kita tuh jadi deket, banyak relasi dari temennya keluarga, kita bisa ngobrol asal dari mana gitu. Kalau kitanya enak buat sosialisasi, kita bisa search number, kita bisa search number untuk ya nanya-nanya aja seputar IO maupun pekerjaan dan lainnya gitu kan, itu menambah relasi juga ya. Pokoknya kebanyakan sukanya deh kalau jadi IO. Kalau dukanya apa ya? Dukanya selama ini kayaknya nggak ada di alhamdulillah. Nggak ada dukanya. Nah, selama kakak jadi anggota IO kayak tema-tema apa sih Kak yang biasa diminati oleh customer gitu? Tema ya, kalau diminati customer kan tergantung permintaan customer ya. Kalau tema itu kebanyakan Padang, Jawa, Sunda gitu. Tapi di pribadi kakak ya yang sebagai IO, kakak banyaknya itu di Padang sama Jawa. Nah itu di Padang tuh ada adat-adatnya, yang narik piring, yang mecahin piring, yang sebagai pelantikan sebagai dato apa gitu, kakak lupa itu. Terus kalau di Jawa itu ya kayak ya artis-artis lah gitu, ada kicir-kicir, ada apa lagi ya namanya, yang lempar daun pandan gitu, mecahin telur. Kakak lupa namanya apa, tapi itu bisa kalian cari nanti deh. Itu sih. Kan kakak banyak nih menangani event-event di luar sana. Cara kakak memanajemen waktu kakak gimana ya Kak supaya balance gitu?
mungkin kalau untuk IO nih aman ya, karena kan IO ini Sabtu Minggu. Jadi kakak itu TKW. Apa tuh TKW? Apa? Tenaga kerja weekend. Tenaga kerja weekend. Betul. Jadi kalau untuk IO ini insya Allah aman di Sabtu Minggu. Karena kakak kerja itu Senin sampai Jumat. Sabtu Minggunya libur. Manfaatin waktu liburnya itu untuk mencari uang. Wah, produktif banget ya kata Betul, satu betul. ini. Karena yang apa ya, kita masih muda, harus banyakin pengalaman dan juga cuan. Selagi masih muda, Betul. cuman harus dicari sebanyak mungkin. Betul. Nah, selain itu juga paling kendalanya itu kalau lagi masalah waktu desain sih ya, karena kan kakak di bagian itu juga sebagai nyambi sebagai desain grafis dan juga content creator. Mungkin produk waktunya di bagian desain, karena kan ada beberapa yang harus benar-benar harus langsung di up di sosmed. Balik lagi itu untuk branding, untuk supaya dikenal, biar bisa dibilang yo kita ini aktif kan, terus gitu loh. Gitu. Mungkin itu aja kendala di bagian waktunya. Nah Kak, kalau boleh tahu nih, kalau misalkan ada teman-teman yang mau bergabung menjadi IO, kayak gimana ya Kak cara awal mulanya gitu? Mungkin kalau sekarang ini, kemarin tuh kita habis open recruitment, itu sekitar 10 orang baru masuk di tim IO kita, baru dulu. Mungkin untuk sekarang kalau mau bergabung tunggu open recruitment selanjutnya. Tunggu ya guys. Mungkin bisa di akhir tahun maupun di pertengahan sekitar Oktober atau baru September, mungkin di bulan itu. Nah kriterianya apa aja sih Kak yang dipilih? Kriterianya itu kamu harus bisa komunikasi, itu penting ya komunikasi ya, karena kamu bertemu dengan orang yang berbeda sudut pandang dan juga beda tingkatan gitu. Kemudian tinggi Guys. Tinggi itu penting, jadi di situ wajib tinggi itu diperhatikan. Kemudian ya nggak jauh-jauh dari good looking. Jadi maupun cewek cowok itu harus good looking gitu. Udah sih itu aja kayaknya. Nah kalau boleh tahu tinggi minimalnya berapa ya Kak? Tinggi minimal ya, kalau wanita tinggi minimalnya itu di atas 155. Di atas 155 itu insya Allah bisa lah berpeluang ya. Kalau cowoknya itu di atas 160 sampai 165. Lumayan tinggi ya untuk kalangan di Indonesia ini. Selama proses rekrutmen, pas udah jadi masuk itu ada pelatihan tersendiri atau bagaimana? Biasanya itu kita dilatih oleh leader. Yang bertanggung jawab itu. Betul, kita itu sering nanti belajarnya itu otodidak. Kita turun event langsung, kita belajar, kita lihat seperti itu. Jadi nggak ada pelatihan khusus kayak dibawa ke sini enggak. Kamu langsung diterjunin di event itu dan kamu merhatiin semuanya gitu. Nanti leader yang tanggung jawab itu, karena leader yang bakal mimpin kamu. Berarti yang nggak punya pengalaman pun bisa ya Bisa Kak bergabung jadi IO. Bisa. Yang penting mau belajar dan punya skill. Betul. Nah sekarang anggotanya ada berapa ya Kak kalau gitu? Anggota ya, anggota kita banyak. Aku boleh cek handphone? Boleh, silakan Kak. Anggota kita itu ada 25. 25 Ada 25 anggota. Nah Kak kalau boleh tahu nih pendapatan Kakak di IO itu kisaran berapa ya? Pendapatan itu kita tuh diberikannya setelah event selesai. Jadi satu event satu kali pendapatan. Berarti langsung ya? Langsung. Event dikasih. Jadi langsung tadinya capek, nah uangnya itu bermain capek gitu. Satu event satu pembayaran sih langsung gitu pembayaran. Nggak yang bulanan gitu ya, karena kan kita jatuhnya freelance gitu. Jadi setiap event ya langsung ditransfer hari itu juga. Kisarannya berapa tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau kisaran itu alhamdulillah intinya bisa beli taichan lah gitu, bisa jajan di warkop, bisa ngopi-ngopi gitu loh. Kesan-kesan Kakak selama di IO itu kayak gimana Kak? Kalau pesan-pesan ya, pesan-pesan itu kebanyakan happy-nya ya, karena di sana tuh kita belajar juga, udah gitu
sesuatu yang dikerjain dengan senang hati itu bakal terasa senang gitu loh. Iya. Jadi kalau capek gitu nggak ada, jadi kesan pesannya itu kayak happy aja gitu loh, happy gitu, enjoy, kebanyakan happy gitu. Pesan mungkin apa ya, timnya tuh perfect sih, timnya perfect, timnya solid, timnya komunikatif, gercep, kompak. Aduh, nggak ada yang bisa diitin lagi jadi pesan-pesan dari tim gitu. Nah, harapan kakak buat Millennial Wedding Organizer ke depannya kayak gimana nih kak? Kalau untuk harapan ya di MEO mungkin semoga MEO nih maju terus ya gitu ya, maju terus, makin booming, makin besar, makin dikenal sama warga Indonesia, karena kan kita udah mau WO yang ibaratnya itu tingkat nasional seluruh Indonesia. Semoga nanti di acara event nanti di akhir Juli di pameran janji pernikahan yang tingkat nasional itu bisa mengenal MEO ini sebagai MEO yang good lah gitu. Nah, itu tadi cerita-cerita pengalaman Karifai selama bekerja menjadi anggota IO. Semoga teman-teman di luar sana bisa mengambil banyak pelajaran dan manfaatnya nih. Terima kasih Karifai sudah mau saya wawancarai. Mohon maaf nih Kak apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Gak apa-apa, karena kan manusia gak luput dari kesalahannya gitu. Yang benar itu hanya Tuhan yang Maha Esa. Saya Saidati Niswan, sampai jumpa.